Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakan ayat yang ke-22. Demikian, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Godly family, ada kalanya di dalam setiap kehidupan kita Tuhan izinkan badai kehidupan. Tuhan izinkan kesukaran. Tuhan izinkan kesesakan yang hadir di tengah kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi badai kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita sekalian? Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus bersama awak kapal sebagai tahanan yang mau menghadap kaisar. Di tengah laut Adria, dia mengalami badai yang menerpa kapalnya sehingga terombang-ambing sampai 14 hari di tengah laut. Godly family, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Allah penguasa langit dan bumi, Rasul Paulus memberi nasihat kepada awak kapal yang ada bersama dengannya saat itu. Yang pertama, bertabah hati. Di tengah-tengah kesukaran yang Tuhan izinkan, yaitu badai menerpa kapal yang ditumpangi Rasul Paulus beserta 276 jiwa yang ada di kapal itu. Dia menasehatkan, yaitu orang-orang yang bersama di kapal itu dengan berkata, bertabah hati. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bertabah hati. Satu kunci ketika dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sukar, kondisi kesesakan dalam hidup. Firman Tuhan menasihatkan, bertabah hati. Ketika Tuhan mengizinkan badai hadir di tengah kehidupan kita, kita sebagai orang percaya harus bertabah hati. Memiliki ketetapan hati, berbesar hati, karena kita tahu Allah mengizinkan semuanya itu untuk menguji iman kepercayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa percaya kepada Allah. Ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kepercayaan, iman kepada Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong, yang mampu menyelamatkan dari badai di dalam kehidupan. Mari kita pupuk rasa percaya kita, iman kita kepada Allah,
karena firman-Nya berkata, dan apa yang difirmankan Allah pasti digenapi. Iman orang percaya nampak di saat menghadapi badai kehidupan. Rasul Paulus begitu yakin akan Allah yang sanggup dan mampu menolongnya, menyelamatkannya dari badai yang terjadi di lautan itu. Begitu juga dengan kita, orang percaya, harus tetap meneguhkan iman kepercayaan kita. Apa yang difirmankan Allah pasti digenapi. Saudara dan saya akan ditolong. Saudara dan saya akan menikmati campur tangan kuasa Allah di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah dan jangan bimbang. Dan hal yang ketiga, di ayat yang ke-23 dan 24, Allah memberi kekuatan. Di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan, karena tadi malam ayat 23 seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Karena iman, karena pengharapan, karena doa Rasul Paulus, karena doa permohonan orang-orang percaya, menjadi saluran berkat. Dan seluruh orang di kapal yang jumlahnya 276 jiwa itu selamat, tidak ada yang tenggelam. Karena Rasul Paulus, karena orang percaya kepada Allah yang berdoa. Godly family yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki sikap bertabah hati dan percaya kepada Allah, sehingga kekuatan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita ketika menghadapi badai kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.